Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Eko Budi Wisastro SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Bojongjuru, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Berdasarkan hal tersebut, maka pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah proses pembelajaran yang memberi dukungan dan berorientasi pada kebutuhan murid dalam belajar. Kemudian, bagaimana caranya untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka seorang guru haruslah yang pertama memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar di kelas yang dapat mengundang murid untuk belajar. Kemudian yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, ada 3 aspek yang harus difahami oleh seorang guru, antara lain sebagai berikut: kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah merupakan motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid, berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dapat dilakukan berdasarkan cara-cara berikut ini: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Terdapat 3 strategi yang dapat dilakukan guru untuk mendiferensiasi pembelajaran, antara lain diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau mengkombinasikan beberapa diferensiasi tersebut dalam sebuah pembelajaran. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan cara membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid untuk memahami dan berlatih atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Tentu saja ada. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid yang memiliki latar belakang yang berbeda, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar kebutuhan belajar murid bisa terpenuhi melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang memberikan tuntunan dalam menciptakan kemerdekaan dalam belajar. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kesepakatan kelas harus terbentuk dan ada di dalam kelas agar pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dan mewujudkan nilai-nilai budaya positif.
Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.